نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur sekali lagi kepada Allah. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini Allah turunkan tambahan rahmatnya kepada kita semuanya, agar kita bisa lebih istiqomah, rizkinya dimudahkan oleh Allah, kesehatannya dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa terus dalam keadaan naungan kasih sayang Allah. Ya Allah, agar kami senantiasa mendapatkan ridha-Mu ya Allah, sampai nanti detik-detik malaikat Israel mendatangi kami, mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang mendengarkan pengajian ini, mudah-mudahan yang udzur tidak bisa hadir diberi sehat wal afiat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, apalagi yang sedang di jalan menuju ke Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan langkahnya diridhai oleh Allah sampai ke Masjid Nurul Akhyar dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapatkan rahmat Allah yang diturunkan di masjid ini. Dan mudah-mudahan bagi yang sudah hadir di Masjid Nurul Akhyar dikuatkan imannya, dimudahkan rezekinya, diberikan ilmu yang bermanfaat, agar kita semuanya bisa istiqomah sampai nanti detik-detik terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemarin kita baru mempelajari tentang judulnya, sujudus tahwi, yaitu sujud lalai atau sujud lupa. Biasanya yang bikin lalai itu siapa? Nah, untuk sesuatu melawan syaitan, yang paling dibenci oleh syaitan adalah dengan apa? Sujud. Kita kalau mau melawan musuh, lihat apa kira-kira yang melemahkan mereka. Mungkin diganggu dengan senjatanya, dengan kekuatannya. Oh tidak. Mungkin dikacau dengan akhlaknya. Mungkin dikacau dengan perpecahannya. Oh, orang musuh yang lihai, dia akan melihat itu semuanya. Kira-kira ini umat Islam itu digempur dengan senjata bisa enggak? Ternyata enggak bisa. Bisanya dengan apa? Dengan dipecah belah. Makanya dari dulu zaman Rasulullah, pecah belah, pecah belah, pecah belah, pecah belah. Timbul aliran ini, timbul aliran ini, timbul aliran ini. Termasuk aliran-aliran yang aneh-aneh itu dari dulu sudah ada. Seperti Khawarij, Abadah, Syiah dan yang lain-lain. Kira-kira dari dulu ada apa tidak? Tujuannya untuk memecah belah. Kalau kita lihat sejarahnya, saat ini kira-kira ada apa tidak? Bahkan lebih dahsyat aliran yaitu liberal.
Oriental, subhanallah, ini untuk mencah belah. Istilahnya dengan apa? Dicuci otaknya. Kalau dalam bahasa kerennya ghazwul fikri. Ghazwul fikri, serangan otak. Cara berpikir. Kita harus menegakkan kebenaran, siapapun yang salah. Oh, betul kalimatnya. Tapi lihat dulu, kalau yang salah itu ibunya dan ayahnya, negakannya bil hikmah. Hatta kepada umat pun harus bil hikmah, apalagi sama ibu dan ayah. Nah, sekarang banyak dididik, tidak pandang bulu. Oh, tidak bisa begitu. Betul kalimatnya, menegakkan kebenaran dengan cara yang benar. Tetapi lihat dulu. Makanya Allah mengatakan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil, baru mau'izatil hikmah dulu. Hikmah ini penting, paling penting. Lihat dulu depan kita siapa, bagaimana caranya. Jangan yang penting hantem saja, jangan. Ya enggak, makanya bil hikmah. Dalam Al-Quran, faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu bijak. Makanya kadang-kadang harus tegas, diserang, harus dibetulkan otaknya, harus diinikan mana yang lebih tepat. Dan kita tidak tahu 100%, tapi kita ada Allah yang Maha tahu 100%. Makanya sebelum apa-apa, lapor dulu dan minta tolong sama siapa? Allah. Nanti Allah akan tunjukkan kita bagaimana caranya, bagaimana ininya, bagaimana cara berbicaranya, bagaimana menyaksikan, bagaimana begini-begini. Yang tahu hanya Allah. Makanya kalau sebelum mengambil kebijakan harus istilahnya konsultasi, minta tolong sama Allah. Nah, ini yang kita harapkan kepada kita, keluarga kita, kampung kita, bahkan kepada negara kita. Itulah makna ketuhanan. Ditaruh di awal, itu bukannya mudah. Ribut antara para pejuang luar biasa. Ributnya luar biasa. Satu mengatakan gini, satu gini, satu gini. Alhamdulillah sepakat ketuhanan di awal. Jangan ditaruh di belakang. Paham apa tidak? Dulunya di belakang, paling akhir baru ketuhanan. Buat segala-galanya baru ditutup dengan apa? Doa. Kalimatnya bagus, tutup. Tapi jangan ditutup aja. Sebelumnya bagaimana menurut ekonomi, bagaimana dilihat dari segi politik, bagaimana dari segi keamanan. Tapi sebelumnya ekonomi, politik, keamanan, bagaimana secara betul apa betul? Tapi kadang-kadang enggak. Keamanan dulu, menurut politik bagaimana? Keamanan, terus ekonomi. Nah, itu bagus semuanya. Tapi ada yang lebih bagus dari segi apa? Agama. Agama itu apa? Moral. Moral itu akhlak. Akhlak itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Saya tidak diutus oleh Allah seperti Allah mengutus saya untuk memperbaiki. Ada apa tidak tegas komitmen Rasulullah? Innama liutammima. Oh, saya tidak diutus. Kata Allah, innama bu'istu, pakainya kalimat innama adatul hasri. Seakan-akan saya tidak diutus untuk lainnya, seperti saya diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu yang paling penting. Nah, ini akhlak. Jadi betul-betul kita masalah agama itu tidak boleh dimain-mainkan. Nah, ini luar biasa, subhanallah. Alhamdulillah sebetulnya negara kita udah enak dari segi itunya. Tapi prakteknya
Agama diutamakan apa diakhirkan? Diakhirkan, itu pun kalau dapat waktu. Kalau nggak dapat, udah cukup. Betul apa betul? Nah ini kita mencari apa? Mardhatillah, liwajhil lah. Coba lihat. Tadi kita niat, yaitu apa? Untuk apa? Mardha wajhil lah wa mardatihi wa gurbihi wa thawabi, sampai 4 dikumpulkan di situ. Yaitu karena Allah saya menegakkan negara ini, karena Allah. Tapi kalau karena suku, perang terus. Betul atau betul? Karena kalau ini rebutan. Karena ekonomi rebutan. Karena politik masa. Betul atau betul? Rebutan apa tidak kira-kira? Baru sowan ke sini, besoknya menterinya ke sono. Ada apa tidak kira-kira? Sedangkan ini dengan ini kutub selatan dan kutub paling tidak sementara ini. Ada apa tidak kira-kira? Rebutan apa itu? Ekonomi, Masya Allah. Semuanya. Tapi kalau sudah karena agama, tidak pandang bulu ini semuanya. Yang penting Allah ridha apa tidak? Ketika Allah ridha, rezeki itu di tangan siapa sih? Nah, udah tahu kok ridhonya kanan, ridhonya kiri, kutub selatan, kutub ini sana sini. Tidak bisa. Oh, ini ribut pembahasan itu berhari-hari, buang waktu apa tidak? Ada hasil? Nggak ada. Ini bangsa Indonesia, ini juga bangsa Indonesia. Tapi kok begini? Nah, itulah ridho ini enggak ridho. Ridho ini enggak ridho. Tapi kalau ridho Allah, semuanya bisa ditaklukkan oleh Allah. Kalau selatan dan kiri atau selatan dan utara, kadang-kadang sini ridho, sini enggak ridho. Sini ridho, sini enggak. Sampai kapan? Betul atau betul? Kita harus tegas. Tidak bisa. Kalau lihat yang benar itu mana? Semuanya benar? Gak mungkin. Yang benar hakikatnya benar, yang diridhoi oleh siapa? Karena sang pemilik, sang maha tahu, sang pengasih, sang maha ya. Ini kita harus ini. Kita kadang-kadang gak enak sama ini, gak enak sama ini. Sampai kapan? Gak enak. Harus tegas apa tidak? Yang benar itu benar. Betul atau betul? Itulah prinsip bangsa Indonesia. Ya enggak? Kok jawabnya yang bayar? Terus apa lagi? Nah ini maju tak gentar, membela yang benar. Ini hakikatnya bangsa Indonesia, harusnya begitu. Dan dalam Islam begitu juga. Qulil haqqa, katakan yang benar walaupun itu pahit. Nah ini kita menghadapi setan. Ketika lagi sholat, setan datang gangguin kita, tapi kita lupa kadang-kadang. Ada apa tidak? Maka Allah ngajarin kita yang paling dibenci oleh setan adalah apa? Sujud. Maka kita disuruh sujud. As-sahwu lughatan nisyanu syai'i wal ghaflatu anhu. Yaitu adalah sahwu dari segi bahasa, yaitu lupa kepada sesuatu dan lalai. Kalau lupa aja dimaafin, tapi kalau lalai, nah ini yang lalai. Kita tidak boleh lalai. Kita jaga air, nggak boleh lalai. Kalau air dalam keadaan bahaya untuk semuanya apa tidak? Kita jaga listrik, kita jaga ini. Apalagi jaga istri, apalagi yang lebih berat lagi jaga anak. Harus tidak boleh lalai. Tapi banyak nggak orang lalai?
jaga negara lalai, ada apa tidak? Nah ini setan itu mecah belah, ini itu kita harus kawal terus, harus bagaimana yang terbaiknya. Nah ini subhanallah, kita lihat keadaan ketimpangan di dunia. Coba Palestina makin hari makin diapain sama mereka. Coba tambah hancur apa tidak kira-kira? Dari segi zahir. Subhanallah. Kita buat apa? Mana umat Islam? Malah disuruh tunduk ke Amerika. Amerika yang bikin musibah. Naikkan pajak. Siapa yang mau nego datang ke Amerika. Waduh. Zalim kitanya yang ada apa tidak? Ada apa tidak? Kitanya yang ke sana. Tolong kita nego, kita ini. Hina. Betul apa betul? Itu dari segi ekonomi. Baru dinaikin dikit, suruh ke sana, datang. Udah gitu antri lagi. Jadwal negara-negara lain satu sama lain ini tuh. Wow. Kita dikasih waktu, bangga lagi. Bangga suruh hina. Naudzubillah min dzalik. Ini kejadian nyata di depan mata. Betul apa betul? Karena apa? Jauh kita dari Allah. Balik kepada Allah. Ada apa ini kok begini? Ada apa Indonesia dihina? Ada apa? Karena ada tidak komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati. Kalian sudah sepakat Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah. Kalian sepakat nomor satu pegangan kita sebagai bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kalian sepakat di dalam Pancasila nomor satu adalah yang paling dipentingkan adalah apa? Tidak mungkin ditulis nomor kecuali itu kalau sudah nomor berarti urutan apa tidak? Urutan. Mana dulu yang diprioritaskan? Kalau tidak pakainya koma aja. Wa kalau dalam bahasa Arab pakainya waw, mutlaqul jam'i. Bisa ini awal, bisa juga barengan. Tapi kalau sudah pakai nomor berarti berdiri sendiri. Satu alinea. Ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, dan yang terakhir adalah bagi seluruh ini 1, 2, 3, 4 menuju ini. Tapi harus urutan apa tidak? Dalam bahasa itu ada urutannya. Ya, kalau urutan harus yang diprioritaskan berarti satu ini. Contoh, rukun Islam ada berapa? Ini ada berapa? 1. Syahadat. Enggak boleh sholat dulu sebelum. Boleh enggak sholat tanpa dengan syahadat? Syahadat nomor 1. Coba bayangkan. Sholat dulu, zakat dulu, jadi orang baik dulu, sosial. Terus puasa dulu, haji dulu. Enggak ada gunanya 4-4-nya ini. Kalau enggak ada nomor apa itu? Begitu juga Pancasila. Enggak ada artinya keadilan, enggak ada artinya persatuan kalau tidak ada. Betul apa betul? Kita ini semuanya diatur. Nah ini subhanallah. Sekarang agama nanti dulu, ini dulu. Yang penting ekonomi, yang penting persatuan. Apa artinya persatuan kalau tidak ada akidah di dalam dadanya? Betul apa betul? Persatuannya untuk menghancurkan saudaranya yang lain. Itu yang namanya ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dilarang oleh Allah, enggak boleh. Jangan berprinsip beginilah macam-macam sudah. Itu kita udah ada garisnya. Islam syahadatu an la ilaha wa iqamis. Makanya jangan sampai kita haji enggak, jangan sampai kita zakat enggak ngerjain, jangan sampai kita puasa enggak ngerjain. Ini tertib. Yang lebih lagi adalah syahadat.
tidak ada artinya sholat kita, zakat kita, sedekah kita kalau kita tidak betul apa betul? Sepakat apa tidak? Itulah panca. Gak ada artinya karena dia tidak akan takut. Bersatu ketika kuat malah mendolimi yang lainnya. Gara-gara bersatu. Betul apa betul? Gara-gara bersatu. Berarti persatuannya persatuan yang mungkar. Ya enggak? Yang mungkar. Orang pencuri aja kadang-kadang ada enggak kesatuannya? Ada. Satu bagian ngerusak pakai kunci. Satu lagi yang bobol pagernya. Satu lagi yang di jalan ada apa tidak kira-kira? Masya Allah. Satu berbuat maksiat, satu yang di sana aman. Ada apa tidak? Persatuan apa bukan ya? Persatuan apa bukan? Boleh enggak? Nah, ini yang terjadi sering. Satu lihat mungkar, satu diam. Mungkar apa tidak ini? Makanya dalam Islam yang berbuat mungkar kena, yang mendiamkan kena, ini kena, musibah kena semuanya. Kenapa? Kalian tidak menjaga. Kalian tidak kalian harus bergerak, jaga. Karena kalau ada musibah itu kena semuanya. Betul apa betul? Jangan diam, apalagi lihat malah duduk di situ. Ya Allah. Makanya tegas Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran." Barang siapa yang lihat itu adalah perbuatan mungkar, kata Rasulullah, langsung jangan tunggu. Pakainya apa? Fa lit ta'jib. Fal yughayyirhu. Fal pakai fa. Pakai lamul amr. Coba bayangkan. Fal. Makanya di sini kalau bahasa nahwunya adalah majzub. Fal yughayyiruhu apa fal yughayyirhu? Fal yughayyiruhu sukun. Bukannya dhammah. Kenapa? Cepat, langsung rubah dengan apa? Dengan tangan, maksudnya kekuatan. Kalau Anda memang diberi wewenang. Betul apa betul? Jangan diam. Diam ini naudzubillah min dzalik. Jangan. Nah, ini Rasulullah SAW bahasa. Kalau enggak hancur, fantadhiris sa'ah. Fal yughayyirhu biyadih, dengan kekuatan. Apa dengan kekuatan? Anda mempunyai wewenang. Betul apa betul? Rasulullah tertib, ini tertib pertama kali itu. Kalau enggak punya wewenang atau kayaknya kita belum siap ataupun akan kalah karena mereka jumlahnya banyak atau karena lebih kuat, maka Rasulullah memberikan solusi yang kedua apa? Fa'in lam yastati', sampai dikatakan gitu, kalau kita belum mampu, entah dari jumlahnya, undang-undangnya, wewenangnya, maka dengan apa? Fal yughayyirhu bilisani, dengan lisan. Maaf, ini adalah perbuatan mungkar. Ingetin, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Polisi, Pak TNI, Pak Ustadz, Pak siapa aja dah yang berbuat mungkar. Ini adalah perbuatan yang mungkar, yang menyimpang, yang salah. Aduh, pinteran dia, galakan dia, ini itu. Terus gimana ya Rasul? Kasih solusi yang ketiga, yaitu apa? Faman lam yastati' fabiqalbi, dengan hatinya. Karena ngomong langsung diserang habis. Gimana ini tuh? Jangan kamu ridhoi dia, hatinya nggak ridho. Ini mungkar. Kalau orang nggak ridho, kira-kira duduk di situ apa jauhi? Jauhin. Bukan gimana yang asik pembagian duit.
Betul apa betul? Asyik maksiat, duduk di situ, kira-kira kena nggak ini? Tinggalin, nggak bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong nih, kalau sama temen, sama saudara, keluarga, biasanya bisa ngomong nggak? Bisa ngomong. Messi nggak mau juga, cuma kekuatan nggak ada, wewenang nggak ada. Tinggalin. Hatinya ingkar. Kalau ingkar, biasanya kalau hatinya ingkar, mukanya ingkar apa senyum? Ingkar. Ini perbuatan jelek. Jangan senyum. Jangan senyum dengan orang-orang yang mungkar ini. Ini akan bawa malapetaka. Lebih baik tangan diputus satu daripada semua badan hancur. Tanya ke dokteran. Kalau orang sudah kakinya, maaf, sudah tidak bisa. Karena apa biasanya penyakit tuh? Gula, biasanya gula, ini baru gula ini. Sampai lutut. Kata dokter, ini kalau enggak, ini bisa menjalar kemana-mana. Maka kakinya sampai lutut. Sayang diputus, apa diputus? Bayar lagi. Ke dokter, itu operasi bayar gak? Untuk apa? Mutusin kaki. Kenapa? Karena kaki ini beracun. Kaki ini ada masalah dan bisa merembet membahayakan yang lain. Maka otak yang sehat korbanin kakinya apa tidak? Walaupun bayar. Korbanin, putus, nanti gak punya kaki. Gak ada masalah daripada nanti merembet semuanya. Betul apa betul? Dikerjain apa jangan? Nah ini, kalau ada mungkar satu, lebih baik dikorbanin kalau dia tidak bisa beres lagi. Daripada dia ngancurin. Betul apa betul? Dalam satu negara kira-kira harus ada yang dikorbanin apa tidak? Kalau dia bikin masalah di rumah, anak banyak, kadang-kadang harus dikorbanin karena satu ini bikin masalah. Lagi-lagi dia, lagi-lagi yang lainnya nggak bisa diurus gara-gara dia. Terpaksa, dah ya Rob, aku nggak mampu ini anak ini. Terserah mau jadi apa. Aku masih ada 2, 3, 4, 12 lagi yang harus diurus. Jangan gara-gara satu, yang 12. Betul apa betul? Terjadi apa tidak kadang-kadang? Gara-gara dia. Wah, ini harus tegas di sini. Paham apa tidak? Ini keadaan kita kadang-kadang kacau kan? Gara-gara mau semuanya kita bersatu. Bersatu itu dalam Jangan sampai kalimat itu dipakai untuk bersatu semuanya. Atau mungkar. Yang komunisnya pun yang ini. Nggak bisa. Komunis tidak ada tempat di Indonesia. Betul apa betul? Tegas apa tidak kira-kira? Tegas luar biasa. Nggak mungkin. Kalau bisa didialogkan, dialog. Ayo kembali lagi kepada ajaran. Tapi kalau sudah nggak bisa, jangan sampai habis waktu untuk ngurusin dia, yang lainnya tidak terus. Betul apa betul? Nah ini kadang-kadang kita pencela-pencelinya di sini kata Rasulullah. La yakun minkum rajulan imma'atan. Jangan kamu gak enak, gak ada keberanian. In ahsanan nasu ahsantum. Kalau ada orang baik, kita juga baik. Wa in asa'u ahsantum. Kalau mereka jelek, kita tetap berbuat. Jangan ngikut. Nah ini kita akhirnya hina terus. Naikin tarif 32%. Berbondong-bondong ke sana. Ngapain? Nego. Yang namanya nego, orang di bawah kira-kira harus bergeraknya sama tinggi apa di bawah rendah? Rendah apa tidak? Kalau sudah rendah berarti hina apa tidak? Padahal kita punya pepatah mengatakan berdiri. Pada lupa ini. Berdiri. Terus apa lagi? Duduk sama rata. Itulah prinsip bangsa kita sebetulnya. Tapi nggak dipakai. Betul atau betul?
enak ini, nanti gini, syaratnya begini, nanti begini, nanti begini. Hancur. Hancur. Naudzubillah. Lupa kepada Pancasila. Ada siapa kita? Allah. Mudah-mudahan dengan naik tarif kita tambah semangat, kita tambah dekat sama Allah. Indonesia tambah diberkahi oleh Allah. Amerika yang datang ke Indonesia. Betul apa betul? Kita punya emas, kita punya segala-galanya. Bangga apa tidak? Kenapa kita harus hina? Betul apa betul? Cina aja bisa berani ke Amerika gara-gara dinaikin. Betul apa betul? Apalagi sebagai orang Islam yang berprinsip Pancasila, tegas, sakit dikit. Memang kita tidak ada hidup mulus di dunia ini. Ada sehat, ada sakit. Punya prinsip kita. Tinggi, berdiri. Sama tinggi, duduk. Itu. Kalau berniaga, cari tempat di tengah. Jangan ke sana ngemis. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya terus, udah tahu kelemahannya gini. Sekarang gini, besok lagi lain lagi. Bisa apa tidak kira-kira? Nah, ini di sini kita berkorban. Nanti gini, mungkin untuk pertama pahit dikit. Enggak apa-apa, memang jamu obat itu kira-kira umumnya manis apa pahit? Mau enggak? Bagaimana caranya supaya enggak pahit? Makan dulu sesuatu yang manis, taruh tengahnya, blung. Bisa apa tidak kira-kira? Ataupun tahan, pahit-pahit pun niatin untuk sehat. Nanti tidak berteman, nggak apa-apa daripada berteman dengan ular. Betul apa betul? Itu ular apa tidak kira-kira? Ular bahaya, menghina kita, naudzubillah, menghancurkan kita. Itu luar biasa, kita diajarin oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mempraktekkan. Kembalilah kepada bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadap mereka, ketika menghadap Hudaybiyah, orang-orang musyrikin. Berdamai, damai tapi mulia. Di situ ada Allah selalu dihadirkan. Menurut Allah, menurut agama Allah, boleh atau tidak, diizinkan atau tidak. Selagi diizinkan, dibolehkan, apalagi diperintahkan, kerjakan. Karena kita sudah komitmen nomor 1, kita mencari ridha. Dari mana? Artinya apa? Ridhonya Tuhan. Agama lain, ya Tuhannya mereka. Kita sebagai orang Islam, Tuhannya siapa? Bagaimana menurut Allah? Nah, di sini kita akan insya Allah mulia hidupnya. Betul apa betul? Kita yakin apa tidak? Karena yakinnya setengah-setengah, ya mulianya setengah. Betul? Ini kita ada Allah. Baik, insya Allah. Semuanya bisa ditundukkan oleh Allah. Yakin apa tidak? Amerika yang hebat begitu akan dihancurkan oleh Allah dengan mudah. Apa tidak kita baca Al-Quran? Ghulibatir Rum. Hancur itu Rum dulu. Persia. Dulu Persia dengan Rumania. Sebelumnya Islam itu kayak dulu Soviet dengan Amerika. Dua-duanya hancur. Fi adnal ardi. Wahum min ba'di dzalika Allah sayuq labun. Ini akan hancur, ini akan kita yakin dalam Islam itu ada Quran, ada hadis. Kembalikan. Nah, kita juga diganggu oleh setan. Jangan enggak enak sama setan. Lagi sholat, enggak ada tambah sujud lagi. Untuk apa? Melawan. Padahal sujud sudah, rukuk sudah. Tapi dia masih ganggu juga. Kita lawan dengan apa? Sujud. Namanya sujud apa? Sebetulnya itu sujud melawan. Itu diajarin. Melawan. Cuma diperhalus. Namanya sujud. Sebetulnya sujud melawan. Wal maqsudu bisahwi huna khalalun yuqi'uhul musalli fi salatih. Yaitu adalah yang dimaksudkan ini adalah maksudnya lalai di sini, sahwi ini adalah ada kesalahan yang terjadi pada orang sholat di dalam sholat.
sholatnya. Sawaun kana amdan au nisyanan. Dia sengaja ataupun lupa. Sengaja gimana? Lalai. Lalai ini adalah unsur kesengajaan. Betul atau betul? Dia lalai. Dia mau nyopir jarak jauh, dia nggak tidur. Berarti lalai apa tidak? Lalai. Tidur, ini, itu, udah cukup, dan seterusnya. Terus, wa yakunu sujud wa mahalluhu fi akhir shalah. Sujudnya ini adalah di mana tempatnya? Di akhir salat. Jabran lidzalikal khalal, yaitu untuk menambal untuk kesalahan yang tadi telah dibuat. Biasanya kenapa? Lalai. Ketika lagi salat ngelamun dikit, setan masuk apa tidak? Lupa. Masuk setan. Ingatnya handphonenya udah dicas belum? Tadi handphone di kamar mandi, lagi wudhu lupa. Lagi sholat ingat. Waduh. Dengar air lagi, ada orang masuk kamar mandi. Waduh, duh. Pikirannya ke sana apa tidak kira? Jangan-jangan diambil. Jangan-jangan dilihat oleh orang lain. Makanya pikiran ke sana. Sujudnya sampai 4 kali. Rukuknya kelewat. Bisa apa tidak kira-kira? Bacaannya ini setan masuk. Lupa. 3 itu Allah ngajarin sujud. Teguran, kamu itu tadi kosong dari Allah. Ketika kosong dari Allah, siapa yang masuk? Setan masuk. Kamu ngasih kesempatan setan masuk. Kalau kamu mau benar, sujud, lawan dia. Lawan dia. Dengan apa ya Rob? Tembakan? Enggak. Ghazwul fikri? Enggak. Dengan apa? Sujud. Dengan apa? Sujud. Namanya sujud sahwi. Hukum sujud sahwi. Sekarang hukumnya gimana? Jadi kita enak ketika lagi sujud sahwi itu, kira-kira semangat apa malas? Semangat. Kenapa semangat? Lagi melawan. Makanya kalau berjuang semangat apa tidak? Melawan kezaliman semangat apa tidak? Jangan habis itu ditemenin lagi setannya. Mau jadi biarin rasa ini setan. Sujud. Imamnya sujud, makmumnya sujud. Supaya apa? Jangan imamnya sujud, makmumnya nggak mau Nah, sujud bareng. Jangan imamnya marah, yang belakangnya kompromi. Orang zalim kok, terus kita kompromi. Oh enggak, pemimpinnya ini itu musuhin dia. Yang lainnya harus musuhin apa tidak? Musuhin apa tidak? Apa bercanda dengan orang yang zalim itu? Tidak boleh. Biar dia tahu bahwa dia itu salah. Jadi kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau dianggapnya sama, bercanda sama, ini sama, tambah jadi apa tidak? Tambah jadi apa tidak? Tambah jadi. Naudzubillah. Kamu ikut saham berarti. Nanti kalau kena musibah, kalian juga akan kena. Gak enak, makan gak enaknya. Betul atau betul? Kita mencari ridho siapa? Ridho siapa? Allah. Jangan gara-gara ini gak enak. Ini dia salah, salahnya fatal dan luar biasa. Harus berubah, harus menanggung resiko apapun yang terjadi. Jangan dirangkul. Katanya mau merangkul semua teman katanya. 1 juta teman itu adalah sedikit. Betul atau betul? 1 juta teman katanya. Teman yang mana? Betul atau betul? Ini kalimat-kalimat bisa benar, bisa juga tidak benar. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Dengan apa? Dengan prakteknya. Teman kamu yang mana? Banyak itu bukan ukuran dengan banyaknya, tapi manfaatnya.
manfaatnya. Betul apa betul? Punya duit 1 triliun, banyak apa dikit? Tapi musibah terus. Masih mending punya duit 100 miliar, tapi hidupnya bahagia. Pilih mana? Bahagia dan 1 triliun. Nah, ini kebiasaannya kayak gitu milih. Ini pilih yang bisa membahagiakan kita, menjadikan kita makin baik, makin ini itu. Kalau bisa kembali kepada jalan yang benar, ajak. Tapi kadang-kadang nggak bisa. Begini, syaratnya begini. Ini buat lagi, ini buat lagi. Kamu yang ikut-ikut, bercanda bersama, duduk bersama, silahkan dapat kebanjirannya. Kebanjiran apa? Musibah. Betul apa betul? Ini yang kita harus namanya berani dalam kebenaran. Itu yang dikatakan dalam lagu wajib kita. Maju membela si fulan sakit, fulan munafik, fulan ini khianat. Enggak apa-apa dia musuhin kita. Yang penting kita membela yang benar. Maju tak gentar. Nah, ini harus disemangatkan ini. Kita dalam negara kita harus semangatkan itu. Jangan cuma slogan-slogan. Benar atau tidak, utamakan itu. Jangan yang penting semuanya ini. Sedangkan dia merusak. Selagi bisa dikompromi, kompromi. Tapi kalau sudah nggak bisa, jangan diiyakan. Nah, ini penting prinsip dalam kehidupan kita, dalam agama, dalam negara kita. Itu kita sudah diajarkan oleh para pahlawan kita, founding father kita, para pemimpin kita. Nah, sekarang diantaranya kita belajar sujud ini, sujud sahwi. Kita harus tegas dengan setan. Kalau setan selalu mengingatkan kita atau menjadikan kita lalai, lawan dia. Dengan apa lawannya? Sujud. Yang hukum sujud sahwi huwa sunnah. Gak wajib. Sunnah inda huduthi sababin min asbabih. Tapi kalau imamnya berbuat, ngikuti imam wajib apa tidak? Bagi makmum wajib, bagi imam sunnah. Tapi kalau imamnya sudah sujud sahwi, maka makmumnya wajib ikut apa tidak? Wajib. Jadi sunnah berubah menjadi wajib. Nah ini, kalau pemimpin sudah benar, rakyat harus membela. Paham apa tidak? Mendukung. Tapi kalau benar dengan syarat, jangan rakyat disuruh ngikutin yang salah. Benar, kita otomatis wajib. Jangan enggak. Ati'ullah, ini tiga tegasnya. Wa ati'ur rasul wa ulil atau ulil amri. Kalau dia benar menurut siapa? Ati'ullah, taat kepada Allah mutlak. Wa ati'ur rasul, ada kalimat taat. Taatlah kepada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri, tidak ada kalimat ati'. Kenapa? Untuk memberi kesempatan akal. Ini benar enggak menurut Allah? Benar enggak menurut Rasulullah? Kalau benar, kalian wajib ikut kebijakan pemerintah. Enggak perlu lagi disuruh. Wajib dalam agama Islam. Kita mendukung pemerintah kalau pemerintahnya benar menurut siapa? Allah. Kita sebagai bangsa yang berketuhanan, Pancasila mengatakan ketuhanan, garisnya dia menurut ketuhanan benar apa salah? Itu kan pegangan kita. Betul apa salah? Garuda Pancasila. Aku siap berkorban untukmu. Perlu apa tidak kita berkorban? Pancasila apa sih? Itu 5. Yang pertama apa? Tapi menurut Tuhan salah. Menurut agama salah. Menghalalkan yang haram. Kira-kira kita ikuti apa jangan? Nah, kalau benar tidak ada melanggar, wajib. Nggak perlu disuruh-suruh. Enak nggak kalau punya rakyat begitu? Nah, kembali dulu dari situ. Kita begitu juga dalam rumah, dalam organisasi, dalam suatu tempat.
yang dilihat itu menurut Allah benar atau tidak. Kita ini harus enggak bangsa yang beragama, walaupun negaranya bukan negara agama, tapi bangsanya, rakyatnya wajib beragama apa tidak? Wajib tuh Pancasila. Belum lagi harus berketuhanan, harus ada agama, punya KTP, harus ditulis agamanya apa tidak? Wajib apa tidak? Nah, kalau nggak ada KTP-nya sah apa enggak? Nggak sah sebagai penduduk. Tanda penduduk, kartu tanda penduduk. Kalau nggak ada ininya tidak dianggap penduduk. Apa di situ? Nama, tanggal dan tempat lahir. Terus apa lagi? Nomor induk. Terus apa lagi? Agama. Ada apa tidak? Ini dulu berapa tahun yang lalu sudah ada yang berusaha. Antek-anteknya orang-orang sono, komunis dulu mengatakan gak usah tulis agama, tapi mental apa tidak? Kenapa? Ketuhanan di sini ditulis. Ditulis gak? Orang kaya, orang miskin? Nggak ada. Pangkatnya apa? Ditulis gak? Nggak ada. Sekolahnya apa? Ada tulis? Nggak ada. Tapi agama wajib apa enggak? Jawabnya tulis. Wajib apa tidak? Ada KTP terus datang nggak ada kalimat agamanya, nonsen. Agamanya nggak ada, boleh apa enggak? Nggak boleh, harus ada. Bahkan agama yang ada, yang disetujui, yang disepakati oleh bangsa Indo. Agama aneh-aneh. Kayak di Eropa ada agamanya apa? Penyembah setan. Boleh apa tidak di Indonesia? Karena ada, di Jerman dulu ada. Penyembah abadatus syaitan. Para penyembah syaitan. Ada yang mau ikut? Enak loh. Enak loh. Mau ikut ya? Tapi kadang-kadang mau ikut? Hasan tulis di KTP-nya nih. Agama penyembah mau? Mau tuh di Eropa tuh ada. Nah, di Indonesia nggak boleh. Agama tertentu, Islam, Kristen, Katolik dan seterusnya. Betul apa betul? Yang diakui oleh negara. Betul? Nah, ini luar biasa. Ini sebetulnya tertib di Indonesia luar biasa, tinggal dipraktekkan. Jadi enak, kita ada agama, alhamdulillah, sebagai Pancasila. Makanya ada lagu nasional itu tadi luar biasa, Pancasila, aku Pandu. Terus apa lagi habis itu? Masih kalimat itu setia, ikrar, setia, siap, siaga. Bahkan setia itu bukan lagi dari siap. Setia itu apa? Ketika membela dengan senang hati. Setia, berkorban. Aku berkorban dengan senang hati, dengan sukacita, dengan sukarela, tanpa disuruh. Orang namanya senang, kira-kira langsung kerjanya disuruh-suruh dulu apa enggak? Kalau pasalan dia bertugas untuk nyuci piring di rumahnya. Ketika disuruh nyuci piring, cemberut. Itu setia apa terpaksa? Kadang-kadang piringnya prak prok. Ada apa tidak? Karena dia bukan setia. Istri setia kepada suami, melayan suami, nyiapin makanan dengan cemberut apa dengan senang hati? Suami ngasih istri dengan setia, berarti dengan senang apa tidak? Tapi nih dasar perempuan mata, itu namanya setia apa celaka ini semua. Nah ini kalimatnya nih, setia berkorban. Aku berkorban, nggak makan nggak apa-apa, nggak dapat gaji nggak apa-apa, bahkan aku mati pun rela, setia. Oh, apa sih Pancasila? Tuh nih baca.
Ada yang nomor satu adalah apa? Ketuhanan. Betul apa betul? Ini bukan di Lemhanas ini. Ya enggak? Ini di Masjid Nurul. Betul apa betul? Tapi memang kita harus cinta negara. Betul? Itu tetap bicara di mana-mana karena alhamdulillah. Nah, ini untuk berkorban kadang-kadang kita malas, kadang-kadang enggak, tapi maunya nah, kalau lagi susah, mana sih yang berjuang? Nah, ente enggak ada. Ketika lagi susah, fulan hebat berjuang untuk bagaimana? Ketika lagi di dalam perjalanan, jangan ini garis nah itu dituduh lagi. Naudzubillah min dzalik. Ini kita setia untukmu dasar makmur. Coba tujuannya itu rakyat makmur adil, sentosa tegakkan Pancasila. Betul apa betul? Nih mudah-mudahan Allah ridhoi kita. Sekarang soalnya susah, ekonomi kacau, jamaah haji aja banyak yang nggak bisa ya, padahal cuma 56 juta, banyak yang gagal. Di berita kemarin dibilang apa? Tidak bisa melunasi karena kenapa? Ekonomi apa tidak? Jangan tanya yang lainnya. Itu baru masalah haji, belum lagi masalah yang lainnya. Betul apa betul? Ini luar biasa. Rakyat adil, makmur, sentosa. Ayo maju, ayo maju, maju. Sampai 3 kali. Kenapa disebut? Karena kita ragu-ragu. Nggak enak sama ini, nggak enak sama ini. Ayo maju, ayo maju, ayo. Sampai berapa kali tuh? Berarti penting apa tidak ini? Mulai dari sholat, sujud sahwi itu. Sujud sahwi, lawan kalau ada yang mengganggu. Lam sunnah inda hududhi sababin min asbabi allati sanatahaddatsu anha. Fa in lam yasjud lam tubtul salatu. Kalau enggak sujud, enggak batal salatnya. Tapi orang ini tidak sujud kenapa? Karena enggak enak sama setan, maka dia tergolong pembela setan. Salatnya sah, tapi itu adalah keluar dari moral kita. Kita ini mencari ridha Allah, tapi ngikutnya siapa tadi? Setan. Disuruh salat yang 4 rakaat, dia salatnya 3 rakaat, atau dia salatnya 5 rakaat. Maka Allah suruh sujud sahwi, sunnah moral. Ini lagi dites kita sama Allah. Kenapa sunnah nggak wajib? Lagi dites. Kamu bela setan yang menjadikan kamu 5 rakaat atau 3 rakaat, atau bela perintahku sholat duhur itu 4 rakaat. Kamu kan sadar. Mau nggak sujud sahwi? Enggak nih. Berarti bela siapa? Nah, itu testing kita. Testing itu. Sujud sahwi betul sunnah. Sunnah itu boleh pilihan. Nah, ketika kita milih yang diridhoi siapa? Allah. Atau milih yang diridhoi oleh setan kalau kita tidak sujud sahwi. Paham apa tidak? Nah, ini berarti kita tes terus kita dalam kehidupan kita. Karena dunia ini milik siapa sesungguhnya? Milik Allah. Sekarang bisa ini, sekarang ini itu, nggak bisa ini. Sekarang kacau terus ini. Ini kacau terus. Pemerintahan juga lagi dikacau apa tidak kira-kira? Ada yang tidak setuju ini, mau nulis persepakatan, datang ini. Capek ngurusin kayak gini. Mau maju gimana? Jalan waktu kita. Tahu-tahu sebentar lagi pemilihan. Betul apa betul? Satu sudah mulai deklarasi mendukung ini. Satu sudah ini tuh. Wah, cepet-cepetan. Kacau apa tidak? Kacau. Satu diteleponin, harus berapat barisan. Satu lagi bilang enggak, kita udah rapat. Tanya sama dia. Nah, itu menunjukkan perpecahan di depan kaca layar TV. Kalau pemimpinnya sudah pada begitu gimana, Betul apa betul? Ini terjadi apa tidak? Jangan dianggap remeh. Kalau sebeledak, naudzubillah min, mudah-mudahan tidak terjadi itu. Makanya bahasa mereka mengatakan Indonesia sedang dalam kondisi
tidak baik-baik. Ini kalimatnya lembut. Paham apa tidak? Bahaya apa tidak kira-kira? Bahaya. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah dalam keadaan stabil, dilembutkan hatinya para pemimpin kita. Insya doa terus kita kumandangkan kepada Allah. Mudah-mudahan Indonesia selamat. Jangan sampai orang yang mau menegakkan kebenaran tapi sekitarnya pengacau, kacau balau wal iyadu billah. Ya enggak? Walam yasud lam tabtul salatuhu walam yakun wajiban, tidak itu wajib hukumnya, li'annahu lam yusra' litarki wajibin kama sanara, yaitu adalah sujud sahwi tidak untuk menambal atau menyempurnakan yang wajib. Tidak, wajibnya 4 rakaat ini untuk menambal kesalahan. Jadi kita sujud, setan marah, Allah paling senang ketika hambanya sedang apa? Sujud. Nah, ini filsufnya. Jadi kembali kepada yang benar. Walaupun setan itu marah, tapi yang penting kita mencari yang paling dicintai oleh Allah. Makanya ketika kita lalai, tidak disuruh rukuk, tidak disuruh baca Fatihah, tidak disuruh kita berdiri tambah lama, tidak disuruh kita tahiyat lagi, tapi yang disuruh surah apa? Kenapa? Aqrabul abdi ilallah, kata Rasulullah yang nerangkan nih, wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dan paling dicintai Allah ketika hambanya sedang apa? Setan paling benci kalau melihat orang sujud. Jadi disuruh pilih, di sini sunnah. Pilih Allah atau pilih mana? Masih ada yang diem. Katanya kompromi dulu ya. Masih ada yang diem. Pilih mana? Nah, itu di situ prinsip, di situ prinsip. Ini duit banyak, halal apa haram? Jangan bilang halal haram. Yang penting proyek. Yang penting masuk dulu. Masuk lingkaran. Mau? Nanti gak ada teman, gak enak. Dia berbuat baik, dia ngasih makan, dia ngasih ini, ngasih itu. Walaupun ngasih segalanya, pilih siapa? Allah. Yang hakikatnya ngasih kita segalanya siapa sih? Nah, itu otak disuruh pakai. Wa dalilu masyri'iyatiha, ya masyri'iyati ma rawal Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina an-nabiyyu adh-dhuhra wal 'ashra awil 'ashra. Rasulullah pernah salat zuhur atau asar. Fasallama faqala Dzul Yadain, seorang sahabat Nabi namanya Dzul Yadain, as-salatu ya Rasulullah ana qasad, atau apakah tadi Rasulullah SAW baru 2 rakaat kemudian salam? Duhur atau asar itu 4 rakaat atau 2 rakaat? Nah, di sini kok 2. Tadi sholat, memang hari ini turun wahyu ya Rasulullah. Sahabat Nabi bertanya setelah salam, apakah turun wahyu menjadi 2? Katanya Rasulullah. Faqala Nabi Muhammad baru ingat, ahakun ma yaqul. Rasulullah memastikan kepada yang lainnya, makmum lainnya, apakah benar apa yang dikatakan si fulan tadi, Dzul Yadain, bahwa saya merubah atau sholatnya tidak 4 rakaat, naqasat berarti berkurang, ya enggak? Maka para sahabat lain menjawab, "Na'am ya Rasulullah, tadi 2 rakaat." Rasulullah lupa, bukan lalai. Rasulullah lupa, makanya sujud sahwi itu entah lupa atau lalai. Kalau lupa dari manusia, kalau lalai dari setan. Lalai sebabnya mungkin kita, tapi kalau lupa manusiawi. Makanya rufi'al qalam, dimaafkan oleh Allah kalau dia lupa, tertidur. Betul apa betul? Makanya puasa kadang-kadang makan lupa apa tidak? Lihat dulu, lupa apa lalai? Tergantung orangnya. Kalau dianya hidupnya di depan makanan, main ceritanya makanan terus, berarti dia ini melalaikan dirinya. Dia lagi puasa kok cerita kayak gitu datang, akhirnya dia makan. Nah,
Tapi kalau tiba-tiba bangun tidur terus kemudian minum ataupun makan, lupa dia memang kebiasaannya makan, bangun tidur atau minum, lupa dia. Nah, ini dimaafin apa tidak? Bahkan kata Rasulullah, saqahullah wa at'amah. Dia sedang diberi minum dan makan oleh Allah. Tapi kalau sengaja mepet-mepet makanan yang baunya enak, ceritanya makanan terus, ceritanya maksiat, mendekati tempat maksiat, itu lupa apa lalai? Kalau lalai datangnya dari mana? Setan. Udah tahu tempat maksiat, jangan deketi. Betul apa betul? Ini deketnya tempat maksiat terus kemudian berbuat maksiat, lupa. Betul apa betul? Lupa apa lalai? Nah, sujud sahwi untuk dua. Yang lupa atau lalai. Kalau untuk Rasulullah pernah lalai? Sama sekali. Hati-hati, ini kadang-kadang orang fahamnya sedikit ilmunya. Rasulullah aja lalai. Astagfirullahaladzim. Rasulullah itu dijaga oleh Allah, maksum. Tidak mungkin setan mendekat karena selalu ingat kepada Allah. Lupa manusiawi. Qul innama ana basyarun. Manusia itu tempat lupa. Bahkan Rasulullah mengatakan, kullu ibni adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Banyak salah dengan lalai atau salah dengan lupa. Rasulullah lupa. Ketika itu lupa, jangan ditafsirkan lalai. Paham apa tidak? Nah, jadi hati-hati kalau sedikit salah ini bisa mencidrai kesucian, kemaksuman Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada yang lainnya, benar tadi yang dikatakan fulan? Lupa. Dikatakan. Maka sahabat Nabi mengatakan, qalu na'am ya Rasulullah. Iya, tadi kami ini sholatnya 2 rakaat. Cuma kebetulan Dzul Yadain yang berani ngomong, yang lainnya mikir, biasa manusiawi. Betul apa betul? Jangan sampai ada yang lalai. Tapi kalau ada yang satu ngomong, lainnya menyetujui apa tidak? Jangan ditanya, lihat dulu, kayaknya enak nggak ini jawab, setuju apa enggak? Ya. Sahabat Nabi contoh di sini. Iya ya Rasulullah, engkau tadi kita ini sholatnya 2 rakaat. Bener. Jangan takut kalau ada orang bener terus bela enggak ya? Bela enggak? Wah, ini berarti kemasukan siapa? Masukan siapa? Salah, katakan salah. Benar, katakan. Nih sahabat Nabi. Rasulullah bertanya, bukan Rasulullah tidak yakin. Di antaranya ngetes untuk sahabat dan untuk sebagai contoh kita umat selanjutnya. Jadi kalau ada benar, katakan benar. Kalau salah, katakan jangan jawabnya alah. Ini kelompok siapa ini? Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah bertanya, qalu na'am. Maka ketika semuanya sahabat sudah mengatakan na'am, alhamdulillah, berarti ini benar nih. Aku walaupun pemimpin manusia kadang-kadang ada lupa apa tidak? Tempat lupa, sampai Rasul mengatakan innal insan innal mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan bukan salah saja, salah dan jadi lupa ini sesuatu yang tidak dosa. Bahkan kalau lagi puasa makan, batal puasanya enggak kalau lupa? Enggak, malah jangan tegur. Sesungguhnya dia sedang diberi makan dan minum oleh siapa? Ada enggak hadisnya itu? Enak banget ya. Nah, itu urusan Allah. Lupa, jangan, biarin. Habis itu lanjutin. Tapi kalau duduknya depan makanan, ceritanya makanan, ini makan, enak banget ya Allah. Apalagi duduk di depan orang buat kolak, dengan orang buat sate, tengah hari, kira-kira gimana? Kira-kira itu lupa apa lalai itu? La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bukan dilarang zinanya, mendekat aja. Kenapa? Karena setan akan masuk nanti. Setan akan masuk. Makanya bahasa Quran la taqrabuz zina, bukan la taznun.
La taznu, tapi la taqrabu, jangan mendekati. Karena kalau mendekati setan bisikin, nggak ada yang tahu. Atau orangnya bisa diajak kompromi, akhirnya berbuat maksiat apa tidak? Nah, ini berarti lupa apa lalai? Kalau lalai berarti ada unsur kesengajaan apa tidak? Nah, kena hukum apa tidak ini? Nah, ini buktinya mana? Nah, ini nombrong di situ. Kalau ini, astagfirullah, justru kamu yang ingat mengingatkan, bukan yang ingat malah ikutan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW, ahakun ma yaqul qalu na'am, fa shalla rak'ataini ukhrayatain. Maka Rasulullah bangun lagi. Kemudian menambah 2 rakaat karena sholat duhurnya atau asarnya baru 2 rakaat. Tidak sah. Ketika tidak sah, wajib disempurnakan apa tidak? Wajib, supaya sholatnya 4 rakaat. Terus kemudian apa? Nah, ini baru sujud sahwi. Tsumma sajada sajdatain. Ditambah selain 2 rakaat karena untuk menyempurnakan 4. Ini tidak boleh terus langsung sujud sahwi baru 2 rakaat. Padahal sholat duhur berapa rakaat? Sempurnakan yang wajib dulu. 2 rakaatnya. Rasulullah kasih contoh. Kemudian dikasih contoh kalau lupa, apalagi lalai. Beda nggak lupa dengan lalai? Orang kadang-kadang berbuat lalai bilang saya lupa, padahal dia lalai. Beda nggak lalai dengan lupa? Jauh luar biasa. Kalau lupa manusiawi, tapi kalau lalai memang dia buat bergaulnya aja dengan orang-orang gitu. Berarti di situ lalai apa lupa? Kenapa lalai? Kenapa lalai? Karena dianya bergaul dengan orang yang suka maksiat, duduk di tempat maksiat, ngobrol di tempat sama orang yang maksiat, bercanda dengan orang-orang yang maksiat. Tinggalin dia biar dia merasa bahwa dia itu adalah berbuat maksiat. Malah kalau bisa nasehatin, kalau bisa dudukin. Gara-gara kamu ini saya jadi kena tumbal, gara-gara kamu, bukannya hehehehe. Betul apa betul? Betul apa enggak? Nah, ini kita sebagai orang muslim, sebagai bangsa Indonesia harus punya sikap. Paham apa tidak? Maka Rasulullah SAW ketika sudah benar, tidak malu. Rasulullah pemimpin. Nah, lupa. Oh iya, aku lupa. Langsung bangun. Rasulullah lupa. Enggak hina. Lupa, sholat 2 rakaat, kewajiban 4 rakaat kerjakan. Rasulullah ngajarin lagi malah sujud sebelum salam, 2 sujud. Loh, sujud lagi, tadi kan udah sujud. Setiap rakaat sujudnya 2, berarti 8. Tambah lagi 2 sampai 10 sujudnya. Betul apa betul? Untuk apa sujud yang kedua, yang 2 ini? Untuk sujud sahwi, melawan lupa. Paham apa tidak? Nih, summa sajada sajdatain. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disaksikan oleh para sahabat. Dan ini dan wa adillatul ukhra ta'ti fi ma yali, dan banyak dalil-dalil yang membikin sunnah bahwa kita harus kalau lupa atau lalai sujud sahwi. Kalau Rasulullah itu lalai apa lupa? Kenapa? Karena Rasulullah selalu ingat kepada Allah. Kalau kita kebanyakan apa? Lalai. Kenapa? Mau sholat, HP-nya lihat dulu. Ada dari mana ini WA-nya? Oh, ada ini nih. Jawab sekarang apa nanti? Nanti aja. Pas lagi sholat, kira-kira ingat gak? Ingat. Mau jawabnya apa ini? Ada apa tidak kira-kira? Ada gak? Ada. Ini, itu. Makanya ada orang yang kadang-kadang macam-macam dulu lah. Itu HP. Belum lagi yang lainnya. Makanya ini yang membawa kita kepada sholat. Makanya ulama-ulama ngajarin, kalau sudah berwudu atau masuk wudu, tutup segala-galanya. Kita masih toleransi. Paling imam ngingetin, yang punya HP silahkan dimatikan atau
disesuaikan. Nah, kalau bahasa lebih tegasnya di silent. Tapi bahasa halusnya apa? Disesuaikan. Pas waktu mau sholat, sebelum sholatnya udah penuh di sini. Kira-kira gimana? Malah tambah mau matikan, lihat dulu dari mana aja. Saya ketika lagi sholat, tadi penting ya. Ini masalahnya masalah ekonomi loh. Masalah anak-anak, masalah istri, masalah jabatan. Waduh, sholatnya kira-kira gimana? Imam bacanya pas lagi suaranya enak panjang dikit. Imamnya kurang ngajar, nggak tahu. Ada apa tidak kira-kira? Nah, dan seterusnya. Nah, ini subhanallah. Jadi kita harus membedakan antara lupa dengan lalai. Manusia ada yang lupa, ada. Tetapi kebanyakan. Tapi kalau Rasulullah, kenapa nggak bilang lalai? Buktinya mana? Selalu ingat sama. Kalau ingat sama Allah, nggak mungkin setan masuk. Idza dzakarallah, dalam surat Qul a'udzu birabbin nas. Dan Rasulullah menerangkan, idza dzakarallah khanas. Kalau ada orang ingat kepada Allah, setannya lari pergi. Ada adzan, setannya dekat apa lari? Setelah adzan. Nah, kecuali kalau dianya zikrullah terus. Nah, Rasulullah kira-kira zikrullah terus apa kadang-kadang tidak zikrullah? Zikrullah. Makanya lupa itu manusiawi, karena manusia yang ingat kepada Allah aja kadang-kadang lupa. Karena dia ingat kepada Allah, sholat terus ibadah, lupa dia punya istri, lupa dia punya anak. Ada apa tidak kadang-kadang? Padahal dia ingat sama Allah, apa diganggu setan? Tidak, manusiawi. Makanya Rasul mengatakan, inni asum wa uftir. Saya ini puasa, tapi ingat, wajib betul. Inni atazawwajun nisa. Saya juga nikah. Ada orang kadang-kadang asyik ibadah, asyik kerja, lupa nikah. Ada apa tidak? Ada, lupa. Tapi ada juga yang bukan lupa, sebetulnya apa? Lalai. Kenapa? Karena cintanya kepada dunia berlebihan. Maka setan masuk apa tidak kira-kira? Nah, disuruh nikah pun nggak mau kadang-kadang. Itu lupa apa lalai? Lalai, menantang lagi. Ibunya bilang, nah kamu sudah umur sekian, duit udah cukup, mau apa lagi? Ada nggak? Ada nggak yang begitu? Berarti nggak nonton Damai. Dulu ada yang tanya begitu. Itu tanya kepada saya waktu di Damai siaran langsung. Saya begini. Jangan. Harus kamu kalau memang sudah waktunya, harus wajarnya nikah. Betul apa betul? Rasulullah ngajarin apa tidak? Ngajarin kalau siapa yang sudah mampu. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka segeralah kalau sudah mampu. Kalau belum mampu, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan. Kalau masih tetap belum mampu, Rasulullah berikan solusi. Fa'alaika bis-shaum, puasa. Fa innalahu wija, itu adalah untuk menjaga maksiat. Puasa bagi orang yang sudah syahwat tapi dia belum mampu, bukan tambah makan, kurangi. Setuju nggak? Nah ini Rasul setuju nggak setuju? Harus setuju. Betul atau betul? Nah ini karena setan ganggu di situ. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Mudah-mudahan sujud sahwi ini menjadikan kita orang yang berdikari hanya kepada Allah.